Kalau kamu melihat Allah itu memberikan kepada seorang hamba minat dunia, dari bagian dunia, ala ma'asihi ma'yuridu, padahal dia banyak berbuat maksiat, tapi diberikan apa yang dia inginkan, fa innama huwa istidraj, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu, nikmat kesempatan, di mana nikmat waktu, kesempatan, umur ini bisa kita gunakan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak di antara manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, akan tetapi tidak mempergunakan nikmat itu di dalam rangka kebaikan. Padahal sesungguhnya yang namanya umur itu adalah satu modal berharga yang bisa mengantarkan manusia kepada kebaikan atau malah sebaliknya. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungkan tentang apa yang ada di sekitarnya, supaya manusia itu tidaklah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang ada di hadapannya sesungguhnya merupakan bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menghadapi kesulitan, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu akan meminta. Namun di antara manusia itu ada yang lalai, tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berada di dalam kekufuran. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang tidak beriman, mereka yang banyak berbuat maksiat akan langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Ternyata
tidak ada di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala biarkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan di ayat yang ke-44 dan 45 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka itu sudah melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kamu bukakan kepada mereka abwaaba kulli syai', semua pintu-pintu, hatta idza farihu, sampai ketika mereka itu merasa gembira karena apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtah, maka kemudian kami hukum mereka dengan seketika, dengan tiba-tiba. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di antara orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, orang-orang yang mungkin mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang iqabnya itu memang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian disebut dengan istidraj. Dia itu banyak melakukan perbuatan maksiat, zalim, kikir, menganiaya orang lain, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kehidupannya itu malah semakin kaya, semakin jaya. Kalau dia punya jabatan, jabatannya itu semakin tinggi. Dia berbuat korupsi, malah naik jabatannya, naik lagi. Dia adalah orang pedagang, sudah tidak berbuat jujur, tapi tambah kekayaannya semakin lama semakin banyak. Ini adalah apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ailam ma'radu amma dzukira bihim wa tanasu, mereka itu kemudian lupa, asarru ala kufrihim, terus kufur, ingkar, fatahna alaihim abwabar rizq, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki. Jadi rezekinya itu malah semakin banyak. Karena itu misalnya kita jangan heran ada di antara mereka yang banyak berbuat maksiat tapi malah kemudian tambah kaya. Ini kok tambah kaya? Itu adalah bagian dari istidraj. Orang yang suka berzina itu biasanya tanpa obat kuat pun itu sudah kuat berkali-kali. Sementara ada di antara kita yang harus berjuang sekuat tenaga, baru kemudian harus pegangan hidup.
itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Abwaaba kulli syai' abwaaba rizqi wa alwana rakhail 'aish. Berbagai kemudahan hidup itu dibukakan. Wasihah, orangnya itu sehat terus. Seperti hanya Fir'aun, kan dikatakan Fir'aun itu tidak pernah sakit, bahkan dikatakan tidak pernah keringetan. Makanya dia merasa bahwasanya dirinya itu bukan manusia, merasa bahwasanya dirinya Tuhan. Jadi kalau kemudian ada orang tidak pernah sakit itu, ya itu adalah satu karunia juga. Akan tetapi bagian dari manusia itu sehat sakit, sehat sakit. Wal amni, juga diberikan keamanan. Wa ghairi dzalika mimma yakhtarun, dan yang lainnya yang dia pilih. Jadi semakin lama semakin banyak hartanya, itu semakin banyak membangun di sana sini. Maka sesungguhnya itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kamu melihat Allah itu memberikan kepada seorang hamba minat dunia, dari bagian dunia, ala ma'asihi ma yuhibbu, padahal dia banyak berbuat maksiat, tapi diberikan apa yang dia inginkan, fa innama huwa istidraj, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Dalam riwayat yang lain, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberikan hamba dari dunia apa yang dia inginkan, sedangkan dia terus berbuat maksiat, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari istidraj. Jadi istidraj itu diantara cirinya adalah bahwa pertama, orang tersebut senantiasa melakukan perbuatan maksiat, tapi perbuatan maksiat itu tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj. Di mana nanti yang namanya istidraj misalnya ketika sudah sampai pada puncak dia merasa gembira, lupa, dia merasa bahwasanya dirinya itu adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah orang istimewa. Buktinya saya semakin kaya, harta semakin banyak, jabatan semakin tinggi, sehingga dia kemudian lupa. Dan nanti pada akhirnya ketika sudah ada di puncak ini, puncak kebahagiaannya, hatta idza farihu akhadnahum baghtah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian
menghukumnya. Jadi memang sengaja dibiarkan. Artinya kalau kita melihat ada di sekitar kita mungkin ini banyak berbuat maksiat, tapi orangnya seperti ini, tambah kaya, tambah sehat, tambah kuat, pengaruhnya tambah besar, maka tunggu. Sebab mungkin saja belum sampai kepada apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu. Dia belum sampai kepada puncak di mana sesungguhnya disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Kita bisa mengambil iktibar misalnya dari cerita di dalam surah Al-Kahf, Shahibul Jannataini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang melimpah. Hartanya banyak, kebunnya itu menghasilkan panen besar. Di mana ketika berhadapan dengan temannya dia ngejek, "Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Saya ini banyak harta, pengikut saya banyak, kamu itu apa? Ketika masuk ke kebunnya, dia kemudian katakan, "Ma'adun wa antabida hadihi abada." Saya kira semua ini tidak akan pernah hilang. Wala irudintu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nanti kalau memang saya dikembalikan, saya dapat yang lebih baik dari ini. Padahal dia itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pada puncak dia merasa bahwasanya semua itu ada di genggamannya, baru kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum. Jadi kering kerontang, barulah dia kemudian merasa. Demikian juga kalau kita lihat Fir'aun, kapan Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun? Fir'aun itu ketika dihukum itu kan kalau kita lihat itu pada saat dia sudah merasa akan bisa untuk menghukum Nabi Musa dan Bani Israel. Coba bayangkan, Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah melarikan diri. Di depan mereka itu ada laut, sementara di belakang Firaun dengan pengikutnya, dengan bala tentaranya. Itu kan sudah, kalau kemudian kita lihat secara kacamata manusia, ini sudah pada puncaknya. Artinya Firaun itu sudah merasa, wah, ini pasti saya bisa menghukum Musa, karena di depan laut mereka tidak mungkin untuk bisa untuk melarikan diri. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga para pengikutnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Nah, itu adalah untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqimun ala ma'asi. Dia mungkin adalah orang beriman, dia orang Islam, akan tapi masih banyak berbuat maksiat, maka ini termasuk juga bagian dari istidraj.
Wa ammal mu'min fala yaghtarru bin ni'mah wa yasbiru 'ala nikmah. Adapun kalau mukmin maka sesungguhnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dia itu tidaklah tertipu dengan adanya karunia-karunia itu, ataupun kemudian tetap bersabar dengan adanya ujian, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ajaban li'amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya baginya itu adalah kebaikan. Bagaimana bisa menjadi kebaikan? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. In asabatu sarra syakara, kalau dia mendapatkan nikmat maka dia itu akan bersyukur, sadar bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mensyukurinya, dapat rezeki disalurkan. Karena memang sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang ini kan kita ada di masa ketika at-takatsur, berlomba-lomba itu menjadi sesuatu yang lumrah. Coba kita lihat postingan makannya tidak sedikit diposting. Wah, saya ada di sini, saya makan ini. Yang diinginkan adalah pujian-pujian yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya ya kita mungkin saja ada rasa ujub, ingin untuk dilihat oleh orang lain. Padahal sekali lagi, in asabatu sarra syakara, syukur dengan mempergunakan apa yang kita peroleh itu di dalam rangka kebaikan. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, sehingga itu akan menjadi kebaikan. Wa in asabatu dharra sabara, sebaliknya kalau ditimpa oleh musibah maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu juga akan menjadi satu kebaikan bagi dirinya. Semua kemudian menjadi kebaikan, semua kemudian akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berhati-hati jadi adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian, karena sekali lagi semuanya itu bagian dari sungguhnya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang tidak enak, wal khair, dan juga dengan sesuatu yang enak. Jadi sesuatu yang enak itu adalah ujian, yang tidak enak pun itu adalah ujian.
Nah, biasanya kita merasa bahwasanya kalau ujian yang tidak enak itu, sementara yang enak-enak itu merasa bukan ujian. Itu juga adalah bagian dari ujian. Sehat digunakan untuk apa? Sehat itu makan enak untuk apa? Kemudian makan enak. Harta banyak digunakan untuk apa? Harta banyak. Sebab kadang-kadang ada orang tambah harta banyak, kemudian yang dipikirkan itu, wah, gimana nambah ini, bukan kemudian menambah kebaikan. Justru ujian berupa khair, berupa sesuatu yang menyenangkan inilah yang seringkali membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika sudah gembira, kami hukum dengan seketika. Waqala Muhammad ibn Nadr al-Harisi, kata Muhammad ibn Nadr al-Harisi, amhil haula'il qaum 20 sanah. Beliau katakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan waktu yang cukup lama. Amhala haula'il qaum 20 sanah, 20 tahun bagi orang-orang yang tidak beriman. Qala Hasan Basri, wallah ma ahadun minan nas wasatallahu lahu fid dunya falam yakhaf an yakuna qad mukira lahu fiha illa qad kana naqasa amalu. Kata Al-Hasan Al-Basri, tidaklah seseorang itu dari manusia di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan baginya rezeki dari dunia, kemudian dia tidak takut bahwa itu merupakan bagian dari makar ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia itu sempit pemikirannya. Artinya sesungguhnya dia harus berhati-hati bahwasanya dia diberikan banyak nikmat. Jangan-jangan ini adalah bagian dari ujian yang harus saya jalani. Artinya sekali lagi, mari apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW itu kita renungkan, bahwa semua sesungguhnya adalah pintu untuk mendapatkan kebaikan, baik yang berupa sesuatu yang menyenangkan, termasuk juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi orang yang beriman semua akan mengantarkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita maunahnya, tidak seperti hanya orang-orang kafir yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian diberikan nikmat ketika sudah pada puncaknya kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini saja yang dapat disampaikan. Orang yang mohon maaf. Wabillahi hidayah wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.